Om Swastiastu, yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dan guru penguji PPG dalam jabatan untuk uji kinerja. Perkenalkan, saya Putu Ayu Indela Rosa, saya guru pendidikan agama Hindu di SMA 2 Singaraja, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di Institut Empu Puturan Singaraja. Pada hari ini, saya akan melakukan praktik pembelajaran di kelas 11I dengan materi kodifikasi Weda, elemen kitab suci. Berikut video pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan pembelajaran saya ke depannya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Semuanya berdiri. Ngaturang panganjali. Om Swastiastu. Sebelum kita melakukan pembelajaran, mari kita berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Baik, doa akan saya pandu. Doa mulai. Om Saraswati Namastubhyam Varadika Marupini Siddhirasakarosami Siddhiravantu me sadam. Om Rama Putri Mahadewi Brahmanya Brahmawanini Saraswati Sayajana Rajanaya Saraswati. Om Saraswati Bhagavate Namaha. Berdoa selesai. Tiket sudah membersihkan? Sudah. Oke, bagus sekali. Anak, gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang sakit tidak? Tidak. Ada yang absen hari ini? Tidak. Oke, semuanya. Tadi untuk yang tiket sudah melakukan pembersihan? Sudah. Oke, bagus. Apa sih pedoman umat agama Hindu, dan apakah pernah kalian melihatnya secara langsung? Maya, Pedoman hidup agama Hindu itu Weda. Dulu saya di sekolah ini pernah lihat di perpustakaan. oke. Pertanyaan kedua, Weda terdiri dari berapa buku atau kitab, dan seberapa sering sih kalian membaca kitab Weda? Saya Chandra. Oke. Di sini saya kitab Weda itu menurut saya itu dibagi menjadi banyak versi sesuai pemahaman yang ada. Kayak contohnya kayak Semati, Suti, itu tuh tergantung cara kita memahami isi Weda seperti apa. Terus seberapa sering saya baca kitab Weda itu cukup sering saya baca karena itu kan merupakan kebutuhan untuk pembelajaran. Oke, terima kasih Chandra. Thank you. Pertanyaan yang ketiga, Weda dikelompokkan menjadi dua kelompok. Lalu apa saja kelompok-kelompok dari Weda? Silakan. Itu? Baik, aku izin menjawab. Kitab suci Weda dibagi menjadi dua bagian kelompok. Yang pertama Weda Semati dan Weda Suti. Pertanyaan terakhir, apa sih tujuan kalian mempelajari Weda? Nanda? Karena Weda merupakan pengetahuan suci dan menuntut manusia menuju ke jalan yang benar. Oke, betul sekali. Dari pertanyaan-pertanyaan
kita simpulkan bahwa hari ini kita akan mempelajari kodifikasi Weda. Analisis studi kasus, peserta didik mampu memahami pengertian Weda dan kodifikasi Weda dengan tepat. Weda Shruti juga pedoman praktis yang menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip Shruti dapat diterapkan dalam konteks masyarakat dan waktu yang berbeda. Peran Shruti dan Smriti di kehidupan Hindu. Siapa yang tegar ya? Silakan baca. Peran Shruti dan Smriti dalam kehidupan Hindu. Shruti, sumber wahyu, menyediakan kebenaran mutlak dan fundamental yang abadi. Keseimbangan, menjamin ajaran tetap relevan sekaligus berakar pada kebenaran spiritual. Smriti, panduan praktis, menerjemahkan kebenaran Shruti ke dalam hukum. Saatnya jam kedua dimulai. Membentuk ajaran, keduanya saling melengkapi. It's time to begin the second lesson. Komprehensif. Gabungan Shruti dan Smriti memberikan fondasi spiritual yang kuat serta kerangka moral dan sosial yang jelas bagi umat Hindu. Shruti atau sumber wahyu menyediakan kebenaran mutlak dan fundamental yang abadi. Lalu ada Smriti sebagai panduan praktisnya untuk menerjemahkan kebenaran Shruti ke dalam hukum dan etika yang relevan. Berarti kalau Shruti itu mantranya, lalu untuk Smriti itu kebenaran hukum yang ada pada Shruti. Keseimbangannya yaitu menjamin ajaran tetap relevan sekaligus berakar pada kebenaran spiritual. Dan membentuk ajarannya, keduanya saling melengkapi membentuk ajaran dan hukum Hindu yang komprehensif. Gabungan Shruti dan Smriti memberikan fondasi spiritual yang kuat serta kerangka moral sosial yang jelas bagi umat Hindu. Ada dua kelompok kitab Smriti dalam kitab Smriti. Yang pertama ada Upaweda, di mana Upaweda itu adalah cabang ilmu yang menjelaskan penerapan praktis ajaran Weda dalam kehidupan manusia. Lalu yang kedua ada Vedanga, di mana Vedanga itu adalah bagian atau alat bantu untuk memahami Weda secara benar. Ini bagian-bagian dari Upaweda. Yang pertama ada Itihasa, yang kedua ada Purana, yang ketiga ada Gandharva. Kalau Itihasa itu menceritakan demikian yang terjadi. Biasanya di Itihasa itu ada epos-epos dari Ramayana dan Mahabharata. Oke, sekarang Ibu ingin kalian dibagi menjadi kelompok. Satu kelompok ada 5 orang. Silahkan dicari kelompoknya. Nanti Ibu akan membagikan lembar kerja atau LKPD pada kelompok. Silahkan dibentuk kelompoknya dulu. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait tugas yang telah diberikan oleh Ibu. Jadi soal yang pertama, apa yang dapat kita pahami dari gambar
pada LKPD ini. Jadi di LKPD ini terdapat kitab suci Weda dan lontar. Kemudian pendapat kami, gambar di atas menunjukkan kitab Weda dan lontar. Seperti yang kita ketahui, Weda adalah pedoman umat Hindu dan ajarannya dapat dituangkan melalui lontar agar ajarannya dapat diteruskan dari generasi ke generasi agar ajarannya tidak hilang termakan oleh waktu. Baik, berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yang kedua itu mantra dikatakan memiliki komposisi aksara atau kalimat yang diatur sedemikian rupa sehingga mantra memiliki kekuatan serta mampu memberikan regenerasi. Apa saja bagian dari kitab mantra? Bagian kitab mantra terdiri dari 4, yaitu Rigveda merupakan kumpulan mantra yang membuat ajaran-ajaran umum dalam bentuk pujaan. Rigveda berarti memuja atau mengucapkan mantra suci untuk memuja kebesaran desa yang dilakukan. Yang kedua itu Samaveda, berasal dari akar kata sam yang berarti irama atau lagu suci. Samaveda ditulis oleh Maharati Jaimuni. Yang ketiga itu Yajurveda, yaitu berarti mantra berupa rapal yang digunakan dalam kurban suci atau para dewa. Yang keempat itu Atharva Veda yang dihimpun oleh Maharshi Atharva, berisi 5.987 mantra tentang cara memusnahkan penyakit atau ilmu magis. Selanjutnya, soal nomor 3, di sini terdapat gambar sesajen dan bangunan suci atau pura. Dan pertanyaan itu, sastra jenda atau oleh orang Bali sering disebut sastra tanpa tulis yang diimplementasikan dalam berbagai bentuk atau wujud tradisi keagamaan atau sering disebut nutana dharma. Salah satunya seperti gambar ini. Di mana letak sastra Weda sebagai sastra jendra atau sastra tanpa tulis? Dalam konteks gambar yang ditampilkan, letak sastra Weda sebagai sastra jendra dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, banter atau sesajen. Persembahan bunga, buah dan unsur alam lainnya adalah simbol visual dan wujud nyata dari ajaran Weda tentang niatnya. Kemudian yang kedua, pura atau bangunan suci. Bangunan suci dan arsitekturnya adalah wujud nyata dari konsep-konsep kosmik dalam ajaran Weda. Selanjutnya pertanyaan nomor 4, yaitu sebutkan struktur Weda serta penjelasannya. Jadi struktur Weda itu dibagi menjadi 2, Shruti dan juga Smriti. Shruti itu yang didengar, contohnya seperti Rigveda yang berisikan tentang doa-doa, Samaveda tentang nyanyian untuk upacara agama, Yajurveda mantra melaksanakan ritual, Atharvaveda doa sehari-hari seperti penyembuhan. Yang bagian kedua itu ada Smriti. Di Smriti ada 2 bagian, yaitu Wedanga dan Upaveda. Di Wedanga itu ada siksa yang menjelaskan tentang cara mengucapkan mantra dengan baik, Vyakarana tentang tata bahasa, Nirukta penafsiran kata-kata dalam Weda, Canda, lagu, Jyotisa itu ilmu tentang perbintangan, Kalpa tentang upacara agama. Yang di Upaveda ada Itihasa yang berisikan tentang epos Mahabharata dan Ramayana, Purana penciptaan alam semesta, Arthasastra tentang kepemimpinan politik, Gandharva seni, Ayurveda tentang pengobatan, Kamasutra tentang kasih sayang. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah kita sampaikan itu bermanfaat bagi kita semua. Kami tutup pada presentasi ini dengan aturan para Santi. Om Santi 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 Om. Dalam bentuk pujaan yang berarti memuji dan mengucapkan mantra suci untuk memuji kebesaran ide sang yang ini. Biasanya digunakan dalam upacara-upacara adat, kayak kita tuh ingin menghadirkan para desa ini dewa-dewa seperti itu. Terus itu aja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya penjelasan oleh Dar. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal yang nomor 2. Jadi bagian dari kitab mantra ada Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharvaveda. Sini saya akan menjelaskan setiap bagiannya. Yang pertama ada Rigveda, yaitu puja-pujian kepada dewa.
Yang kedua Samaweda, yaitu berisi mantra bernada musik. Yang ketiga Yajurweda, berisi mantra untuk ritual dan upacara. Dan yang keempat Ataraweda, berisi mantra kehidupan sehari-hari. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Adit. Sini saya akan membacakan soal dari nomor 3. Sastra jenda atau oleh orang Bali sering disebut sastra tanpa tulis yang diimplementasikan dalam berbagai bentuk atau wujud tradisi keagamaan atau utana dharma. Salah satunya seperti gambar di atas seperti ini, di mana letak sastra Weda sebagai sastra jenda atau sastra tanpa tulis. Di sini gambarnya ada Banten atau sesajen dan ada pura. Jadi jawabannya sastra jenda atau sastra tanpa tulis adalah sastra yang diimplementasikan dalam berbagai bentuk atau wujud tradisi keagamaan seperti gambar Banten di atas yang digunakan untuk upacara. Selanjutnya untuk soal yang terakhir, buatkanlah struktur dan dari Weda beserta penjelasannya. Jadi untuk lebih jelasnya kami akan menggambarkannya di papan. Mengingat teman-teman bisa buka sedikit. Dan untuk bagian yang pertama itu dari Sruti akan dijelaskan oleh Dharma. Oke, di sini struktur Weda itu dibagi menjadi dua, yaitu Sruti dan Smriti. Yang saya akan jelaskan itu yang bagian Sruti, yang dimana Sruti itu dibagi menjadi 3 lagi, yaitu ada mantra, brahmana, dan panisan. Dan di mantra itu diisi dengan satu santra yang berisi Rigveda, Samaweda, Yajurweda, dan Atharvaveda. Dan yang pertama itu tentang ilmu ketuhanan. Dan yang terakhir panisan, yaitu ilmu filsafat atau dasar dari itu. Oke, selanjutnya akan jelaskan bagian seperti dari dasar. Baik, jadi bagian kedua itu adalah Smrti. Smrti dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu Upaweda dan juga Wedanga. Di mana Upaweda ini terdiri dari Itihasa, yaitu yang berisi kitab Ramayana dan juga Mahabharata. Yang kedua itu Purana. Purana itu berisikan tentang penciptaan alam semesta. Yang ketiga itu Arta Sastra yang berisikan kepemimpinan, Gandharva Weda yang berisikan seni, Ayurweda yang berisikan kesehatan, dan juga Kama Sutra yang berisikan kasih sayang. Dan Wedanga ini terbagi menjadi Siksa, Jyotisa, Nirukta, Canda, dan juga Canda, Vyakarana, dan juga Kalpa. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf tadi karena lupa perkenalan, jadi perkenalannya di akhir agar sedikit berbeda. Mulai dari saya, kenalkan, nama saya Sudanta Pranata Putra. Nama saya Mandala Vera. Nama saya Komang Tegar Suanteng Jaya. Dan nama saya Chandra Mertajaya. Nama saya Imadi Aditya Permata. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jadi mohon maaf jika ada salah kata, dan saya berharap sebesar-besarnya dari presentasi ini kita semua bisa mendapatkan manfaatnya. Dan saya tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.
ada di grup agama. Baik, Ibu simpulkan. Kesimpulan hari ini kita sudah mempelajari kitab Weda. Kitab Weda itu dibagi menjadi dua kelompok utama, ada Weda Suti dan Semati. Lalu melalui asesmen atau soal praktik yang Ibu berikan, kalian sudah memahami apa itu Weda dan pembagian-pembagian Weda beserta bagaimana contoh penerapan nyata dalam kehidupan masyarakat. Jadi untuk selanjutnya minggu depan kita akan mempelajari sadasana, yaitu 6 pandangan terhadap Weda. Untuk minggu depan ya. Untuk hari ini siapa yang mau maju untuk merefleksikan kegiatan hari ini? Ayo kita silakan maju. Ya. Weda kayak apa itu Weda, terus apa itu kitab Semati sama Suti, dan Ibu juga kasih beberapa kasus yang mungkin sangat relevan sekarang, jadi kita kayak jadi lebih cepat paham sama materi. Oke, terima kasih. Pembelajaran hari ini Ibu sampaikan sampai hari ini. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Kalau enggak, Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan menerang 14 cm. Silakan, terima kasih. Semuanya berdiri.